Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nuril Azillah. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan sebuah aplikasi sederhana yang saya buat menggunakan bahasa Python dengan library Thinker. Aplikasi ini saya gunakan untuk enkripsi dan deskripsi teks dengan dua metode. Yang pertama itu metode Caesar Tipper dan yang kedua Pigeon Tipper. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat kode yang diperlukan seperti tampilan di layar. Nah, untuk langkah pertama saya akan menjelaskan secara singkat kegunaan dari kode-kode yang sudah saya tampilkan di layar ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya codingannya dan untuk codingan pertama saya masukkan import Thinker STK from Thinker import TTK message box. Ini berfungsi untuk tampilan graphical user interface dan juga sebagai tampilan box pesan nanti di bagian aplikasi. Untuk Caesar Tipper, di sini pertama saya deklarasikan Caesar enkripsi dengan tag dan juga shift. Shift ini sebagai kunci. Kita result. Result ini berfungsi sebagai penyimpan hasil akhir dari enkripsi. Selanjutnya for char in text ini berfungsi sebagai perulangan dari setiap huruf yang kita masukkan di dalam teks. Untuk if char is alpha, ini adalah proses setiap huruf yang kita masukkan akan diproses, akan tetapi apabila karakter lain seperti sama dengan, maka akan menghasilkan hal yang sama. Untuk base-nya di sini saya masukkan A besar, dan apabila kita masukkan A kecil, maka akan terjadi kesalahan. Dan untuk result, di sini saya masukkan rumus dari enkripsi. Ya, teman-teman bisa lihat rumusnya. Di sini kita tutup codingannya dengan return result. Dan untuk Caesar deskripsi, saya deklarasikan dengan def Caesar deskripsi sama teks dan shift. Karena codingan saya sama, di sini saya hanya ubah di bagian shift-nya. Nah, apabila di bagian enkripsi di sini shift-nya positif, makanya di sini saya buat return Caesar enkripsi, teksnya negatif shift. Ini berarti pergeseran yang akan dilakukan nanti adalah kebalikan dari enkripsi. Maka akan menghasilkan deskripsi. Nah, selanjutnya ada fungsi Pigeon Tipper. Pertama kita deklarasikan dengan def Pigeon enkripsi, teks dan juga kunci. Sekarang kita simpan semua hasil enkripsi dari Pigeon-nya. Kita masukkan key dengan upper dan untuk indeks kita mulai dari 0. Dan for char index ini berfungsi sama seperti Caesar Tipper sebagai perulangan. Dan untuk fungsi if char is alpha ini juga masih sama, yang berbeda di sini shift atau kunci dari Pigeon ini mempunyai rumus tersendiri seperti yang teman-teman lihat di layar. Dan untuk base kita masukkan sama A besar, dan apabila A kecil maka akan terjadi kesalahan. Untuk rumus sama saja dengan rumus di Caesar Tipper enkripsi, yaitu char kurang base tambah shift mod 26 dan tambah base kembali. Di sini kita masukkan indeks sama dengan 1 dan kita tutup codingannya dengan return result. Selanjutnya ada deklarasi Pigeon deskripsi dengan teks dan kunci. Karena codingannya sama, kita bisa copy atau teman-teman bisa copy dari Pigeon enkripsi. Jadi bisa langsung copy, ubah namanya sebagai deskripsi, dan di bagian rumusnya teman-teman buat negatif. Di sini kan positif, maka teman-teman buat negatif di bagian Pigeon deskripsi. Itu berarti sama seperti yang saya jelaskan di Caesar Tipper tadi, bahwa pergeseran yang akan dilakukan itu nanti akan berlawanan arah dari enkripsi. Selanjutnya untuk fungsi proses utamanya, di sini adalah untuk tampilan di aplikasinya. Untuk prosesnya, di sini kita masukkan deklarasi prosesnya terlebih dahulu, dan di bagian codingan ini, saya akan menjelaskan fungsi singkatnya, itu untuk menampilkan teks dari input graphical user interface. Dan kita nanti akan ditampilkan metode apa yang akan dipilih pengguna menggunakan metode yang bernilai enkripsi atau deskripsi tergantung tombol mana yang teman-teman klik di bagian tampilan aplikasi. Jadi untuk selanjutnya ini ada deklarasi clear all. Ini sebagai nanti tampilan menghapus keseluruhan dari data yang telah kita masukkan atau inputan yang sudah kita input. Selanjutnya itu ada deklarasi copy. Ini nanti akan berfungsi sebagai tampilan salin. Kita salin teks yang sudah muncul atau sebagainya.
Untuk DevTalk option ini sebagai opsi yang akan kita pilih. Kita pilih opsi Caesar Keeper atau Vision Keeper. Selanjutnya ada tampilan Graphical User Interface Setup. Ini berfungsi sebagai tampilan dari aplikasi. Jadi pertama di sini ada sebagai judul, di sini saya buat aplikasi enkripsi dan deskripsi dengan ukuran 600 x 600 dan untuk aturannya atau teks yang saya gunakan ini tampilannya dengan tanda kunci enkripsi dan deskripsi, fontnya itu Helvetica dengan ukuran 16 dan bold. Dan untuk pilihan metode di sini nanti akan muncul pilihan metode dengan font Arial dengan ukuran 11 dan di sebelah kiri. Sini aturannya. Jadi ini hanya untuk tampilan aplikasi. Jadi codingannya teman-teman bisa lihat di layar. Ini touch option dan untuk input teksnya juga di sini saya masukkan teksnya itu masukkan teks dengan font sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat dengan aturan tingginya 6 dan aturan lainnya. Di sini untuk opsi Caesar juga ada seperti ini codingannya, dan opsi Vision juga sama ya, hampir-hampir sama seperti opsi Caesar. Dan untuk tombol aksi di sini codingannya saya buat frame buttons, dan untuk teksnya di sini ada enkripsi dengan command lambda, prosesnya enkripsi, dan dengan width 15 dan berwarna putih fontnya. Jadi begini codingan untuk tampilan aplikasinya. Apabila semuanya sudah, kita coba run teman-teman. Nah, begini tampilan untuk aplikasinya. Di sini tadi pilihan metode yang saya bilang, ini judulnya. Jadi di sini kita bisa pilih dua metode, ada Caesar Keeper, ada Vision Keeper. Di sini saya akan pilih Caesar Keeper. Saya masukkan teks, misalnya hari ini saya membuat tugas. Nah, untuk shift atau kuncinya saya masukkan angka 5. Saya pilih enkripsi. Nah, ternyata ini hasilnya untuk plain text hari. Maaf teman-teman, saya ketinggalan ini. Jadi saya masukkan ini. Kita ulang lagi. Nah, ini teman-teman untuk plain text-nya hari ini saya membuat tugas dengan kunci 5. Saya pilih enkripsi. Hasilnya MFWN, NSN, X, FDF, RJ, RG, Z, FY, YZL, FX. Jadi saya mau copy hasil di bagian ini. Nah, apabila muncul seperti ini, maka sudah di copy, kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita bersihkan semua, kita klik clear. Sudah. Saya mau coba deskripsi. Kita copy saja hasil tadi. Kita masukkan kuncinya 5, kita masukkan deskripsi. Nah, teman-teman ternyata sama. Tadinya hari ini saya membuat tugas plain text. Karena ini kita buat deskripsi, maka dia menjadi hasil. Plain text-nya malah hasil yang dari enkripsi tadi. Nah, sekarang kita clear saja. Kita masukkan metode yang kedua, itu Vision Keeper. Vision Keeper di sini saya mau masukkan halo dunia. Saya pilih enkripsi. Ini saya masukkan halo dunia Indonesia. Saya lupa masukkan keywordnya tadi. Apabila terjadi kesalahan seperti tadi, itu akan diberikan pemberitahuan atau informasi oleh aplikasinya. Saya pilih enkripsi. Nah, ternyata hasil dari plain text halo dunia dengan keyword atau kuncinya Indonesia itu ada PNOC YFQA. Kita coba copy, kita masukkan ke dalam plain text yang ini. Kita klik clear aja. Setelah kita bersihkan semua dengan klik clear ini, kita coba copy hasil tadi dengan keyword yang sama, Indonesia.
Sekarang kita ke deskripsi. Nah, teman-teman, ternyata berhasil lagi. Hasilnya itu halo dunia seperti plain text kita.